Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somadu yahdilir rasyad alladzi lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Allahumma ya aliyu ya azim Sholli ala sayyidina Muhammadin Dzil qadril azim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wahdina wa binas siratal mustaqim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para hadirin wal hadirat yang saya muliakan, untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum panjenengan semua. Semoga pertemuan pada malam hari ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelumnya saya minta maaf. Tadi mestinya saya tidak ke sini. Ya, berhalangan sakit mulai tadi malam, pulang dari acara terus terasa tidak enak, sehingga ya alhamdulillah masih bisa ke sini walaupun dalam keadaan yang kurang sehat ini. Hadirin yang saya muliakan, ini adalah pertengahan bulan Sya'ban yang disebut nisfu Sya'ban. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan ini kita diperintah, diwajibkan untuk berpuasa, puasa wajib. Di situ banyak ibadah-ibadah yang harus kita lakukan. Pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita hidup ini adalah sebuah perjalanan. Ya, harus diingat, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Perjalanan kemana? Untuk apa? Yang jelas kita akan menuju kepada sesuatu yang telah ditentukan oleh Sang Pencipta. Hadirin yang saya muliakan, karena ini merupakan perjalanan, ya tentu banyak ujian. Ada jalannya yang kurang baik, situasinya, itulah keadaan yang sesungguhnya. Tidak ada perjalanan itu mulus, tidak ada. Satu sisi mulus, satu sisi tentu bergelombang. Hari ini mungkin kita tenang dalam suatu perjalanan hidup.
besok sudah teruji, sudah diuji lagi. Inilah hidup. Maka dalam surat Al-Ankabut itu jelas disampaikan. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Di situ mengandung suatu pelajaran, terutama diri kita. Ya. Ayat itu mengandung suatu peringatan agar kita benar-benar mengikuti. Janganlah kalian mengira, ahasiban nasu, manusia mengira dengan mengatakan aku sudah beriman. Ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Dan mereka pasti diuji dulu. Pelajarannya di mana? Ayat pertama tadi mengandung suatu pelajaran. Jangan merasa ahasiban nasu ayyut roku ayyakulu amanna. Jangan merasa sudah mengatakan iman. Kamu dalam perjalanan, jangan merasa sudah sampai. Jangan merasa sudah sukses, walaupun nampak sukses, apapun sukses di perjalanan tidak menjamin sampai pada tujuan. Diingat-ingat ya. Jadi ini pelajaran. Kalau kita dalam hidup ini merasa sudah sukses, kita masih di perjalanan. Apalagi masalah-masalah yang di luar iman. Masalah iman itu saja kalau kita merasa saya sudah beriman, itu dicegah dulu. Jangan kalian merasa iman dulu. Jangan kau merasa sudah mengatakan iman. Padahal wahum la yuftanun. Dan mereka, kula panjenengan kita semua akan diuji dulu. Dalam perjuangan, jangan merasa menang. Kita ini ibarat pemain sepak bola. Tujuan utama itu gol. Yang penting gol. Tidak usah ngitung menang atau kalah. Kalau kita mengegolkan ke gawang lawan lebih banyak, otomatis menang. Ya, kebanyakan hidup ini kita ini tertipu dengan tujuan itu apa? Pemain bulu tangkis, jangan melihat skor. Pokok ada peluang, sikat saja. Kalau masuk pasti berubah. Hidup ya begitu. Jangan sia-siakan kesempatan. Kalau kita ini mau berdiri, mau bergerak, di depan ada puncak. Jangan berandai-andai kalau kita duduk untuk mencapai tujuan. Tidak. Harus berdiri. Bangkit. Kum fa'andir. Bangkit. Maka beri peringatan. Dirimu beri peringatan. Jangan terlena. Jangan terlena. Perjalanan masih jauh. Siapa yang puas? Ibu-ibu, bapak? Ternyata puas itu penyakit. Puas itu penyakit. Puas jadinya bangga. Bangga penyakit. Berapa orang jatuh karena bangga?
Lebih-lebih urusan akhirat. Karena kita puas timbul kebanggaan, lupa. La yuhbitu amala sab'ina sana. Banggamu menghapus amal kebaikanmu. 70 tahun hadirin. Yang mujahadah, yang ibadah, bangga. Tiada bekas amal kita karena akan hapus. Al-ujbu la yuhbitu amala sab'ina sana. Nanti saya tidak banyak ya. Saya kok terasa dingin badan saya ini. Tujuan hidup. Kemana kita? Apa yang kita cari? Allah menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan. Ada baik, ya ada tidak baik. Pasti berpasang-pasangan. Yang kita kejar ini semu atau yang hakiki, yang sejati. Maka dalam perjalanan hidup tidak boleh nanggung-nanggung. Bapak, Ibu harus tahu. Kita ini dalam perjalanan di dunia. Siapa saja. Mulai dari ulamanya sampai manusia biasa, dari pejabat tingginya sampai rakyat. Ingat, ini perjalanan, tiada sukses. Tidak ada istilah sukses. Kalau sukses itu semu. Tahu semu? Apa yang kita andalkan? Kita beribadah, sukses, berjuang, bekerja. Sekarang punya rumah. Uangnya berapa? Banyak. Punya kendaraan? Punya. Itu semu yang kita cari. Bersiap-siaplah apa yang kita cari dengan melupakan yang paling pokok. Siap-siaplah yang kita sebut sukses itu cepat lambat. Hukum dunia pasti kita tinggal. Punya istri, anak. Silakan cinta. Silakan kita banggakan. Hukum kehidupan di dunia cepat lambat akan berpisah. Dan kita tinggal. Itu semu. Kita jadi orang ganteng, cantik. Semu. Sebentar lagi akan tua. Saya dulu sehat. Olahraga. Itu dengan Pak Uji juga, badminton dan sekarang sudah tidak berdaya. Seiring usia, ternyata kesehatan yang saya miliki adalah semu. Kalau gitu apa yang tidak semu? Itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau arti bebas, wahai hadirin hadirat, pekerjaanmu, usahamu, apa mana? Yang kau usahakan, kullu syai'in, semua itu ma khalallaha batil, tidak melibatkan Allah sebagai Tuhanmu. Artinya tidak bernilai inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, tidak
bernilai pengabdian kepada Allah, kayamu adalah batil, sia-sia. Apa mana? Lahan yang kau tumpuk luasnya berhektar-hektar, batil, sia-sia. Ini prinsip hidup. Entah kalau kita ini, yang penting itu hidup di dunia saja. Yang penting aku enak di dunia. Ingat, hidup ini perjalanan. Dari termin ke termin ini sangat sulit. Sedangkan dari perjalanan yang ke sekian kali yang akan datang, kita belum pengalaman. Kita pengalaman itu di dunia. Kalau saya usia sekian, jenengan usia sekian, sebentar lagi akan ada finish melanjutkan perjalanan yang kedua. Semua harus kita tinggal. Ya, tinggal pemikiran kita bagaimana. Terserah. Lu supaya benar, ya ikut petunjuk. Ikut master plan yang ditentukan oleh Sang Pencipta. Master plan. Kalau tidak ikut master plan-nya Allah, ya celaka. Gitu. Lu banyak loh orang yang tidak mengikuti itu aturan-aturan dari Allah, master plan itu. Bukan orang bodoh, kadang-kadang orang-orang alim, pinter, intelektualnya tinggi. Diling-iling ya. Bahkan menurut Daniel Goleman, itu seorang ahli filsafat, menganalisa orang yang hanya intelektualnya tinggi, sampai belajar jadi orang yang hebat, itu hanya 4% peluang untuk menang, karena mengandalkan akal. 4%, bayangkan, dari 100%. Daniel Goleman. Sisanya 96% ada di hati, antara emosional dan spiritual. Loh, kekuatan power yang ada di intelektual manusia, kepandaian, intelijensinya, dan yang ada di dada, ini alat untuk menuju suatu ending yang sangat ditentukan. Kita tidak tahu itu apa. Berapa umurnya Bapak, Ibu? Mungkin yang paling tua di sini saya. Ya. Setua ini tahu apa enggak bahwa ada perjalanan yang harus ditempuh? Nah, ini loh permasalahannya. Kullu syai'in ma khalallaha batil. Segala sesuatu, pekerjaan kita, ilmu kita, apalagi ya, dunia kita yang kita cari-cari, langkah kita yang lebih halus lagi, keluar masuknya napas kita, segala sesuatu ma khalallaha, sepi dari Allah, artinya tidak melibatkan Tuhan, sia-sia itu, batil. Ada sesuatu yang kita cintai tapi justru batil. Apa yang panjang cintai? Ternyata manusia itu cenderung mencintai dirinya sendiri. Karena paling sensitif, paling dekat dengan dirinya, paling sangat menginginkan atau membutuhkan. Manusia itu cenderung mencintai dirinya sendiri. Atau orang lain yang ada hubungan emosional, istri,
anak, cucu. Ya. Tapi kita ora roh, enggak tahu bahwa itu nanti bisa sia-sia. Sia-sianya mana? Karena akan terjadi suatu masa di mana sesuatu yang paling kita cintai, yang paling kita banggakan, yang paling kita unggulkan, akan datang suatu saat di mana semuanya itu akan menjadi musuh abadi. Akan memusuhi kita itu. Padahal kita sangat mencintai itu. Tangan kita ini. Jadi musuh. Kaki kita jadi musuh. Hati kita dibongkar rahasianya jadi musuh. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini yang ada dalam tubuh. Ternyata tangan kita ini menjadi tape recordernya Allah. Ketika mulut telah dibungkem, ditutup, manusia dihadirkan di hadapan Tuhannya Allah, diadili, mulut ditutup. Ternyata yang paling kita banggakan, yang paling kita cintai menjadi musuh utama. Tangan menjadi musuh, membongkar rahasia perbuatan kita di dunia yang tidak sesuai dengan master plan yang ditentukan oleh Allah, yang tidak sesuai dengan aturan dan petunjuknya. Tangan. Kaki bahkan menjadi saksi penguat. Sudah tidak bisa berkutik. Bahkan hati, wa husila ma fis sudur, hati kita ini penuh jahat, penuh bangga, penuh pamer, penuh sombong, dibongkar oleh Allah. Penuh benci dengan orang lain. Pernah benci orang lain? Penuh fitnah dengan orang lain. Pernah menfitnah orang lain? Di sini akan dibongkar, wa husila ma fis sudur, maka akan dibongkar, dibuka rahasia dada kita ini. Saat itulah manusia tidak bisa berkutik karena dirinya akan menjadi saksi atas perbuatannya. Oleh karena itulah mumpung di malam Sya'ban, nisfu Sya'ban, pertengahan, kita manfaatkan dengan mujadah, kita manfaatkan dengan merasa dosa, kita manfaatkan, kita penuh merasa dolim di hadapan Allah, kenang segala kesalahan dan dosa kita, baik itu dosa kepada Allah karena kita tidak pernah taat, dosa kepada Rasul karena kita tidak pernah mengikuti tuntunannya, dosa kepada ibu bapak karena kita sering berkhianat kepada ibu bapak, sering berbohong dan berdusta, dosa kepada sesamanya kita akui dan kita tanam. Jangan sampai perasaan itu hilang dari dada kita, karena orang itu akan bersama Allah bila seseorang merasa rendah, merasa penuh dosa, merasa salah. Dalam pengajian kemarin disebut ana inda mungkasirati qulubuhum min ajli. Kata Allah, aku bersama orang-orang yang merasa susah karena penuh dosa, merasa merana karena dia merasa rendah, merasa dolim, merasa miskin, dia
susah min ajli, karena aku, karena sebab aku. Susahnya karena penuh dosa, penuh dolim, penuh kesombongan, menjadi susah jiwanya karena kita memiliki penyakit-penyakit seperti itu. Maka di akhir zaman itu yang paling kulun jenengan, yang paling kita utamakan selain ibadah sesuai dengan tuntunan Rasul, Bapak Ibu, yang paling kita utamakan tanam perasaan susah karena atau sebab Allah, tanam perasaan dosanya itu menyebabkan dia susah karena Allah, dolimnya menyebabkan susah karena Allah, karena merasa tidak pantas dirinya yang penuh salah dan penuh dosa. Jangan ada alasan sakit, karena ujung manusia pasti sakit. Keluar roh dari jasad, sakit yang tiada batas, yang tiada bandingnya, bahkan digambarkan 300 sabetan pedang sakitnya menjadi satu. Ujung manusia pasti sakit. Kita pasti mengalami sakaratul maut ketika lepasnya roh dari dalam jasad kita ini. Sakit semua, tidak pandang bulu. Terus berjuang, jangan ada alasan sibuk, karena ujung dari manusia pasti akan mengalami kesibukan, di mana ketika kita dihisab, dihitung oleh Allah dari detik per detik umur kita sampai mati, dihitung, bahkan menelan waktu kurang lebih 50.000 tahun di alam mahsyar. Maka kalau kita berjuang ingin baik, menuju kepada Allah, mencapai tujuan yang hakiki, tidak lepas daripada ibadah kepada Allah, jangan alasan sibuk, karena akan ada masa di mana manusia sibuk untuk dihisab, sibuk untuk dihitung segala amal perbuatan, baik ataupun jelek, dihitung dari napas per napas, keluar masuknya napas, untuk apa kau gunakan. Jangan alasan sibuk, jangan alasan repot, karena kita ujungnya akan dihadapi sibuk yang super, yang luar biasa. Enggak usah panjang lebar ya. Ada yang tanya apa enggak? Kalau enggak ada tanya, saya istirahat gitu. Kalau ada yang tanya, ya enggak apa-apa. Mumpung ada kesempatan, siapkan untuk menjelang Ramadan, bersihkan jiwa. Ya ayyuhal muddathir, kum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatohir. Wahai manusia yang berselimut, wahai teman-temanku yang berselimut dengan dosa, berselimut dengan kesombongan, berselimut dengan membanggakan hartanya, berselimut membanggakan dirinya, berselimut membanggakan semua yang ada. Kum, bangkit, buang selimutmu, fa'andir, maka beri peringatan bahwa kau akan pulang, kamu akan menemui bulan Ramadan. Kum, berdiri, bangkit, buang selimut-selimut kotor itu, fa'andir, maka beri peringatan dirimu, keluargamu, anak-anakmu. Wa rabbaka fakabbir, dan kepada Tuhanmu lah besarkan. Kalau dulu kamu mengagungkan dirimu, mengagungkan orang lain, mengagungkan pimpinanmu, sekarang masuk Ramadan, agungkan asma Tuhanmu, karena yang maha agung hanya Allah. Wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, ganti pakaianmu, maka bersihkan pakaianmu. Kalau dulu kamu telanjang karena merasa sombong, sekarang masuk bulan Ramadan, berpakaian yang bersih. Pakaian bersih artinya berpakaian sebagai hamba. Hamba adalah rendah, hamba adalah penuh dosa, hamba adalah tidak pernah merasa baik, hamba adalah tawaduk di hadapan Allah. Semoga sekedar untuk memperingati malam nisfu Sa'ban ini benar-benar dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, kalau ada yang tanya ya saya berhenti dulu di sini, kalau tidak saya ya jagongan enggak apa-apa lah. Kalau memang sudah baik ini. Ya saya kira cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.